Shalom, selamat pagi jemaat terkasih. Puji Tuhan kita masih dipelihara Tuhan, masih dilindungi Tuhan. Meskipun tidak terasa kita sudah masuk di bulan Mei, di mana kita bisa melihat pemeliharaan dan kasih Tuhan di sepanjang bulan April. Meskipun situasi kondisi yang kita hadapi tentunya tidak membuat kita menjadi nyaman. Jemaat yang terkasih, di kesempatan yang baik ini, saya mengangkat tema dalam renungan singkat di pagi hari ini adalah asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Diambil dari Matius pasal yang ke-6 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Jemaat terkasih, bagian firman Tuhan yang kita baca di pagi hari ini adalah bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit. Di mana di dalam khotbah Tuhan Yesus di bukit merupakan pengajaran praktis bagi para pendengarnya. Di sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita bahwa iman tidak bisa timbul hanya dari melihat dan merasakan mujizat saja. Tetapi juga melalui pendengaran firman Tuhan dan pengajaran firman Tuhan dalam Roma 10 ayat yang ke-17. Demikian juga kita, di saat-saat seperti ini, saat kita kembali membaca Matius pasal yang ke-6 ayat 26, harapan saya, doa saya, kita kembali lagi dikuatkan, kita kembali lagi diingatkan tentang pemeliharaan dan kasih Tuhan. Tetapi bukan berarti kita sebagai orang percaya hanya duduk berpangku tangan saja. Kalau kita melihat di sepanjang bulan April dan memasuki bulan Mei ini, kita melihat banyak orang-orang yang duduk berpangku tangan di pinggir jalan. Jadi berharap ada nasi kotak, berharap ada es teh yang menghampiri mereka. Tetapi kita sebagai orang percaya, di dalam kondisi seperti ini, jangan bersikap seperti itu. Tetapi apa yang kita baca dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 26, ada 3 kebenaran yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah menabur atau bekerja. Sebagai hamba Tuhan memang saya mengerti bahwa situasi kondisi yang kita hadapi saat ini sangat berbeda dari bulan-bulan yang lalu, dari tahun-tahun yang lalu. Ada realita kehidupan yang harus berubah dengan seketika. Dahulu mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang punya penghasilan tetap, tetapi situasi kondisi ini penghasilan kita menjadi berkurang. Mungkin dahulu kita bekerja rutin, setiap pagi kita pergi, lalu setiap sore kita pulang, ada pekerjaan yang selalu kita kerjakan setiap hari. Tetapi realitas sekarang sangat berbeda. Mungkin ada sebagian dari kita harus dirumahkan, harus berhenti dari pekerjaan. Tetapi saya bersyukur bahwa di tengah-tengah situasi seperti ini, di gereja kita lahir entrepreneur baru. Baik dari keluarga maupun dari mahasiswa-mahasiswi. Bayangkan, ada keluarga yang berani melangkah untuk berjualan. Entah itu jualan makanan, minuman, atau bahkan mahasiswi juga yang dahulunya hanya berharap kiriman dari orang tua. Tetapi sekarang karena situasi kondisi yang sudah berbeda, harus putar otak bagaimana caranya agar uang bulanan yang dikirim itu cukup. Mereka juga berjualan. Nah, ini menjadi bukti bahwa berbicara tentang pemeliharaan Tuhan, kita sebagai orang percaya juga harus ambil bagian, harus ambil serta di dalamnya, yaitu bekerja. Dalam konteks firman Tuhan ini adalah menabur. Yang kedua adalah menuai, artinya menikmati hasil dengan syukur walaupun sedikit, entah itu hasil jualan dari Bapak Ibu Saudara, mungkin tidak sebanding dengan gaji bulanan yang Bapak Ibu Saudara terima dahulu. Tetapi berapapun jumlah yang Bapak Ibu Saudara terima, mari kita terima dengan ucapan syukur. Bahkan juga bersyukur meskipun gaji yang kita terima mungkin dipotong. Ya, karena perusahaan mungkin tidak bisa berjalan seperti biasanya sehingga gaji kita harus dipotong. Tetapi berapapun yang kita terima, mari kita juga tetap bersyukur. Jemaat yang terkasih, sama seperti 1 Timotius 6 ayat 8, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Artinya yang kedua berbicara tentang menuai. Mari kita bersyukur berapapun yang kita terima saat ini. Yang ketiga, mengumpulkan bekal dalam lumbung. Artinya kita di masa-masa seperti ini harus pintar-pintar mengatur pemasukan dan pengeluaran kita. Hidup dengan bijak, jangan sembrono, menahan diri,
tidak boros. Ya, sekali lagi bahwa situasi kita, kondisi kita tidak sama seperti bulan-bulan dan tahun-tahun yang lalu. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 berkata, "Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Sama seperti janji Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-26 yang berbicara tentang bagaimana kemurahan Tuhan kepada seekor burung yang terbang di langit, yang dikatakan tidak menabur, tidak menuai, bahkan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbungnya, tetapi Tuhan pelihara. Bagaimana dengan kita sebagai orang-orang yang bekerja, menabur, apapun pekerjaan kita, bahkan menikmati berapapun berkat yang Tuhan berikan, bahkan berusaha untuk menghemat, hidup dengan tertib, tidak boros, tentunya Tuhan akan pelihara kita. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan di pagi hari ini memotivasi kita untuk kembali lagi untuk berjuang, kembali lagi memotivasi kita untuk tetap berusaha meskipun situasi kondisinya tidak sama seperti bulan dan tahun-tahun yang lalu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, terima kasih. Kami bersyukur karena hari ini Tuhan masih berikan kami nafas kehidupan, masih memberikan kami kekuatan, masih memberikan kami tenaga untuk bangun dari tempat tidur kami. Itu menjadi bukti bahwa ada penyertaan dan ada berkat Tuhan yang Tuhan sudah siapkan di dalam kehidupan kami. Tinggal kami mau melangkah apa tidak, tinggal kami mau bergerak apa tidak. Memang situasi kondisi yang kami hadapi saat ini tidak sama seperti bulan dan tahun-tahun yang lalu. Situasinya berubah secara ekstrim. Tetapi kami bersyukur tentang jaminan pemeliharaan Tuhan. Sama seperti burung yang memang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan di dalam lumbung. Tetapi burung tersebut dapat makan karena dia terbang mencari makan. Terlebih kami sebagai orang-orang yang Kau kasihi. Tuhan memberikan kami panca indera, Tuhan memberikan kami hikmat, dan itu akan memampukan kami untuk hidup, untuk memenuhi segala kebutuhan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin.